Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Jami' fi Kutubil Iman warad 'alal Murji'ah. Terakhir kita bahas bahwasanya orang-orang Murji'ah ini mengatakan atau meyakini iman itu ya semuanya satu tingkatan, satu level. Imannya Jibril dengan imannya kita sama. Bahkan imannya Nabi Adam alaihissalam dengan iblis apa? Sama. Karena keduanya sama-sama membenarkan Allah adalah Rabb-nya. Ya, sengaja kita tidak baca semua nukilan. Ya, kalau dibaca ngeri-ngeri sedap semua. Bahkan Abu Hanifah ditangkap, ya diancam bunuh kalau dia tidak bertobat. Dan alhamdulillah beliau bertobat ya di akhir hayatnya. Alhamdulillah. Sampai ditangkap. Mau diapain? Bunuh. Ya, kayak gini kan nggak pernah dengar ya. Makanya cukup nukilan yang sudah ada aja. Kalau mau antum tahu sendiri aja, baca lagi atau di screenshot atau diterjemahkan dengan aplikasi yang ada. Kita lanjutkan pembahasan baru. Al-Murji'atu wafaqu al-Khawarija wal Jahmiyata. Ya, orang-orang Murji'ah wafaqu itu mencocoki gitu, atau ada satu kesepakatan, satu kesamaan dengan orang-orang Khawarij dan Jahmiyah. Tadinya Khawarij, terus diadopsi oleh Jahmiyah, kemudian diadopsi lagi oleh si Murji'ah. Nanti kita lihat alur ceritanya. Fi anal imana syai'un wahid, tentang atau keserikatannya di mana bahwasanya iman itu sesuatu yang tunggal, satu saja dia. Ya, idza zala ba'duhu zala kulluh. Kalau hilang sebagian, maka seluruhnya juga akan hilang. Walam yabqa minhu syai'un, dan tidak tersisa darinya sedikit pun. Wa anal imana la yajtami'u fihi kufrun wa islamun, dan bahwasanya iman itu tidak akan berkumpul di dalamnya kufur dan Islam. Jadi kalimatnya memang terlalu global, terlalu universal. Ya, pokoknya kufur lah, mau besar mau kecil nggak akan bisa bergabung dengan Islam. Kalau ada kufur kecil berarti apa? Kalah Islamnya, jadi kafir. Atau ada amal yang ditinggalkan sebagian, maka semuanya kena, merembet, akhirnya jadi kafir. Karena tidak mau merinci mana yang menjadi asal, mana yang menjadi pelengkap, diglobalkan semua. Makanya orang-orang Khawarij kan takut sekali kalau ada amalan yang dia tinggalkan, khawatir dia menjadi apa? Kafir. Kalau Murji'ah kebalikannya, nggak masalah perbuatan apapun, ya tidak menyebabkan seorang menjadi apa? Kafir. Jadi dua kubu yang saling apa? Bertolak belakang. Tapi uniknya ya ada sisi kesamaan. Kalau kemarin kan kita bahas Murji'ah itu Jabriyah, dari sisi apa sudah kita bahas. Begitu juga Murji'ah pada hakikatnya adalah Jahmi, dari sisi mengatakan iman itu cukup dengan qaul hati, af'al hati nggak masuk. Ya, jadi tinggal dilihat ketika ada fulan Jahmi, ya bukan Jahmi secara global, ya menolak nama, menolak sifat, enggak, lihat dalam konteks apa dia berbicara. Misalkan lagi babnya iman, maka fulan misalkan bab iman tuh Jahmi, berarti hanya memasukkan apa? Tasdik atau ucapan hati saja, amalan hatinya diapain? Tidak dimasukkan atau tidak, ya atau dibuang. Kita lihat min a'zami usulil Khawarij,
termasuk yang paling besar dari pondasi atau pokok pemikiran Khawarij, wasairi tawaifil murji'ah, dan ya sair sisanya atau sebagian kelompok murji'ah, allati khalafu fiha ahlus sunnah, yang mereka menyelisih ahlus sunnah fi abwabil iman, dalam konsep keimanan. Satu, annal imana indahum la yataba'adu, bahwasanya iman di sisi mereka tidak bisa yataba'ad. Yataba'ad itu pecah-pecah atau terbagi. Wala yatajazza'u, dan juga tidak ada bagian-bagian juz. Kayak Al-Quran kan ada 30 apa? Juz, berarti bisa terpecah. Makanya ada mushaf 30 lembarannya, ada juz 1 saja sampai juz berapa? 30. Itu namanya yatajazza, terpecah-pecah. Ya, begitu juga dalam satu surat itu boleh aja orang sholat cuma baca akhirnya saja, atau baca sekian ayat di tengah, itu namanya yatajazza. Dan menurut mereka iman gak boleh begitu, jadi satu kesatuan. Kalau kecomot satu, hilang belas. Bahaya ini pemikiran. Nah, ini di sisi Khawarij. Di sisi apa? Khawarij. Bal idza zala ba'duhu zala kulluh. Bahkan apabila hilang sebagian, maka seluruhnya pun akan apa? Lenyap, musnah. Nah, ini kan nggak sesuai juga dengan fitrah. Misalkan rumah ya, kita ambil bagian apanya, misalkan satu genteng, terus rumahnya hancur semua. Rumah apaan itu? Ya, atau kita ambil tiangnya banyak, misalkan ada 4, kita ambil satu tiangnya, ya hancur dia, hancur semuanya. Hah? Atau dia kan jadi bahasnya masalah-masalah yang sifatnya pelengkap itu. Jadi kalau ada pelengkap yang tidak dikerjakan, akhirnya apa? Berpengaruh kepada asas. Jadi diambil sebagian, hilang seluruhnya. Itu konsep iman di sisi apa? Khawarij. Di sisi ya orang-orang Khawarij. Yang kedua, annahu la yastami'u fil insan ta'atun wa ma'siyatun. Tidak bisa berkumpul pada manusia taat dan maksiat. Nggak bisa. Dan ini kalimat-kalimat memang global. Taat kan banyak, maksiat juga banyak. Masa iya gara-gara maksiat kecil akhirnya runtuh semua? Makanya kan akidahnya Khawarij mengkafirkan para pelaku dosa. Ya, dia minum khamar kafir. Dia durhaka kafir. Kata dia nggak boleh gabung taat sama apa? Maksiat. Ya, kalau yang diinginkan taatnya adalah masalah-masalah besar seperti tauhid dan maksiatnya adalah syirik, ya benar, syirik-syirik besar. Maka tidak akan berkumpul dua ini, antara tauhid dengan syirik apa? Besar. Akan menghancurkan antara satu dengan yang lainnya. Karena konsep dari nafi dan isbat. Tapi kalau ini tauhid terus ada syirik tapi syiriknya kecil, masih bisa bergabung. Hanya saja ininya jadinya compang-camping gitu. Akhirnya robek-robek, tapi tidak sampai menghancurkan. Kalau di sini mereka ini taat, masuk maksiat, hancur belas. Misalnya dipahami nih, konsep iman yang ada di sisi siapa? Khawarij. Ya, wala imanun wa kufrun asghar. Nah, sampai dirinci. Dan tidak boleh berkumpul iman dan kufur kecil. Misalkan kufur kecil, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela seorang mukmin adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Di situ kufurnya adalah asghar karena nakirah. Ya, jadi kalau dia membunuh walaupun ada iman di dalam dirinya, ada asal iman, langsung dihantam, nggak bisa berkumpul. Jadi iman saja atau apa? Kufur saja. Maka di sisi Ahlussunnah yang benar gimana? Kalau masalah-masalah yang sifatnya asas seperti tauhid dengan syirik besar, ini memang nggak bisa berkumpul. Tapi kalau syiriknya kecil, riya, maka dia masih bisa bersatu. Hanya saja tadi mencoreng atau merusak ya nilai-nilai iman dia, tapi tidak menghancurkan. Makanya mari kita bahas tingkatan iman yang bisa merusak kesempurnaan
iman yang wajib adalah syirik kecil. Akhirnya dia turun pangkat menjadi asal apa? Iman. Berarti masih bergabung antara asal iman dengan syirik kecil. Tapi kalau udah syirik besar, asal iman rusak. Nah, ini yang gagal pahamnya siapa? Orang-orang Khawarij. Jadi dipukul rata semua, syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil, nggak boleh gabung sama iman. Kalau gabung, ya nggak akan bisa kata dia. Maka pilihannya antara iman dengan apa? Kufur. Wala islamun wa nifaqun amaliyun. Tidak boleh bergabung Islam dan nifaq amali. Nifaq amali ya kayak dusta. Ya, tanda nifaq salas kata Nabi. Ayatu ya al-munafiq salas. Idza hadatsa kadzab. Apabila dia berkata dia apa? Dusta. Ini nifaq amali. Enggak boleh kata dia ada nifaq amali. Rusak nanti Islamnya, hancur. Ngeri ya. Ini Khawarij. Ini orang-orang apa? Khawarij. Makanya kalau pengen nuduh orang, pelajari dulu. Ya, akidah takfir itu apa? Akidah Khawarij itu apa? Emangnya kita mengkafirkan pelaku dosa besar? Kan tidak. Ya, yang kita kafirkan adalah para pelaku syirik apa? Syirik besar. Ya, orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman. Mafhum? Ya, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban apa yang dia ucapkan, apa yang dia lantarkan. Ya, ditagih biar kita tagih nanti di yaumul kiamah. Ya. Ini ditagih, semua akan dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tersisa. Tidak ada apa yang terluput, semuanya tercatat. Hatta dia zalim kepada binatang, diadili juga. Ya, ada tanggungan hutang sepeser, 2 peser. Tahu peser? Hah? Sepeser ya. Bahasa apa itu sepeser? Hah? 1 peser. Bahasa apa itu peser? Ya. Mafhum. Wa anau idza wujida ahaduhuma, bahwasanya apabila didapati salah satu dari keduanya, intafal akhar, maka yang lain hilang. Misalkan ada Islam, berarti kufur hilang kata dia. Tapi kalau ada kufur, Islam hilang. Jadi pengennya di dalam hati cuma satu model. Kalau Islam, Islam aja. Ya, kufur nggak boleh masuk. Kufur yang gimana? Besar kecil nggak boleh masuk. Begitu. Ini akidahnya siapa? Khawarij. Paham sampai sini nih? Ya. Lanjut. Faqad dhahabatil khawarij wal mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah berpandangan, wahum dan mereka, mimman wafaqu ahlus sunnah. Mereka Khawarij ini dan Mu'tazilah, bedanya Khawarij dan Mu'tazilah unik dia. Kalau Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar di dunia. Kalau Mu'tazilah apa? Tidak kafir, tidak mukmin. Misalkan ada orang membunuh, gimana status dia? Kafir? Enggak. Mukmin? Enggak. Lah di mana dong? Baina manzilatain. Tidak kafir, tidak apa? Muslim. Ini Mu'tazilah. Tapi asalnya sama. Iman itu tidak boleh terpecah, tidak boleh terbagi-bagi. Uniknya mereka dalam penamaan. Ya, kalau Khawarij menamakan orang yang melakukan kekufuran kecil atau dosa besar, maka namanya apa di dunia? Kafir. Ya, keluar dari Islam. Mu'tazilah gimana? Hah? Enggak kafir, enggak apa? Muslim. Ya karena dia terbentur juga dengan ijma'nya salaf. Kan ijma'nya salaf sudah begini. Terus kita punya begini, ya udahlah kompromiin aja lah. Biar gabung sama Khawarij, biar gabung sama salaf. Jadi di sini nggak dikasih nama, di sini nggak dikasih nama. Bikin pendapat baru, baina manzilatain. Ngawang-ngawang gitu. Nggak ke kanan, nggak mana? Nggak ke kiri. Uniknya mereka sepakat kalau di akhirat semuanya kekal di neraka kalau belum bertobat. Misalkan dia berdusta belum bertobat, kekal di neraka. Mati ya. Kesamaan itu antara Khawarij dan adalah Mu'tazilah. Tapi satu sisi, kedua kelompok ini sepakat dengan Ahlus Sunnah. Kita baca, wahum mimman wafaqu ahlas sunnah. Mereka termasuk yang setuju gitu dengan Ahlus Sunnah fi annal imana qaulun wa amal. Jadi iman itu harus ada qaul dan apa? Amal. Hanya saja nanti
amal di sisi Khawarij tidak boleh terpecah. Ya, mafhum. Kalau di sisi Ahlussunnah dirinci, ada yang menjadi asas dasar, ada yang menjadi pelengkap. Tapi kalau di sisi Khawarij semuanya pokok. Contohnya kayak gini, kita mau melester tembok, ya jadi semua pasir harus masuk, kan aneh jadinya nanti. Ya, cukup menjadi pasir-pasir yang inti saja, nggak usah pasir Belitung, pasir Bangka, pasir Rangkas, pasir apa lagi, pasir pantai, semuanya masukin. Kalau nggak jadi plesteran, kan capek diri. Ya makanya Khawarij gitu. Ya diperhatikan, mukanya itu lusuh, pakaiannya compang-camping, ya malamnya harus sholat malam, puasa siangnya, ya khawatir kalau saya tinggalkan saya menjadi apa? Kafir. Ya, jadi mukanya pada hitam sini matanya. Ya, nggak lepas dikir, wah sakti lah pokoknya. Karena khawatir, takut apa dia? Kafir. Satu sisi bagus dalam ibadahnya kenceng dia. Ya, tapi ada ideologi, ada akidah yang apa? Rusak. Jadi Mu'tazilah, Khawarij mencocoki Ahlussunnah dalam hal apa? Memasukkan amal di dalam apa? Iman. Tsumma khalafuhum fi anna man tarakal amal faqad taraka ba'dal iman. Kemudian mereka Mu'tazilah dan Khawarij menyelisih Ahlussunnah pada perkara apa? Orang yang meninggalkan amal maka dia telah meninggalkan sebagian iman. Ila annahu, sampai ucapannya, idza zala ba'dul iman zala kulluh. Tuh, apabila hilang sebagian, hilang seluruhnya. Jadi akhirnya amal ini menjadi pokok semua. Hilang sebagian, hilang apa? Seluruhnya. Kalau di Ahlussunnah enggak. Dilihat amal yang menjadi fondasi asas, yaitu sholat. Ya, yang lainnya mafhum seperti puasa, haji, zakat itu pelengkap. Walaupun ada juga banyak ulama yang mengatakan itu pun kalau ditinggalkan kafir deh. Ya, walaupun adalah silang pendapat, tapi yang menjadi ijma adalah apa? Sholat. Ya, jadi dia muslim, yang penting sholat, nggak puasa, masih muslim dia. Masih apa ya? Muslim. Tapi muslim yang apa? Nakis imannya. Kalau di sisi Khawarij apa? Kafir sudah. Nggak ada ampun sudah. Ya, langsung gue bunuh, langsung disikat, langsung diberangus gitu. Wala yajtami'u fi 'abdin imanun wa isyanu. Tidak boleh bergabung pada seorang hamba iman dan maksiat. Wala imanun wa nifaqun, nggak boleh bergabung iman dengan nifaq. Yang nifaq ada yang besar, ada yang apa? Kecil. Fanafau an sahibil kabirah al imana bil kulliyah. Maka mereka menafikan dari pelaku dosa besar iman secara total ketika dia melakukan apa? Atau meninggalkan sebagian amal. Ngeri ini. Wa aujabu lahu al-khuluda finnar fil akhirah, dan mereka mengharuskan bagi para pelakunya kekal di dalam neraka nanti di yaumul qiyamah, di alam akhir. Paham? Bintang akidahnya siapa? Khawarij. Jadi satu sisi sepakat dengan Ahlussunnah amal masuk, tapi turunannya mereka meyakini amal itu menjadi pokok semua. Hilang satu, semua hilang. Padahal harus dirinci mana yang menjadi pokok, mana yang menjadi apa? Pelengkap. Begitu. Ya juga antum jangan main subat usuli, nggak apa-apa lah, yang penting gua sholat, gua nggak puasa, gua nggak, ya terserah, tanggung sendiri nanti hasilnya. Dengan harapannya Allah kan rahmatnya luas. Siapa yang jamin kalau apa? Dia akan diampuni. Makanya disebut nanti usatul muwahhidin. Yang kemarin hadisnya mereka disiksa dulu, kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong. Ya, faham, dalam riwayat faham pakai ha, jangan pakai ha. Ya, kalau fahmun paham. Ya, Ustaz, ana faham. Nanti arang nanti. Saya arang gosong. Terlalu pengen pasehnya akhirnya ana faham. Ya. Jangan.
Ya, waktu belajar tajwid tadi itu ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Jangan terlalu naik kerompongannya sini, nanti jadi ha. Ya, nanti artinya malah saya areng, saya gosok. Itu namanya usatul muwahhidin. Lanjut. Wa dhahabal murji'ah wal jahmiyah. Nah, tadi kan khawarij, sekarang murji'ah. Intinya murji'ah sepakat dengan khawarij. Ya, kemudian ya mereka menganggap ini aneh, ini terlalu kasar, ini terlalu apa ya namanya, tidak sesuai dengan nurani lah. Akhirnya dari kaulnya si khawarij, dia bikin kaidah baru gitu. Ya sudah, amal nggak usah kita masukin aja gitu. Ya, tadinya dia udah sepakat, maksudnya dijadikan pondasi dasar buat murji'ah dari si khawarij yang sudah berpendapat, supaya tidak jatuh dengan khawarij berarti kita sama. Akhirnya kita buat kaul baru, tapi rujukannya, asasnya adalah yang telah dikemukakan oleh khawarij. Kita baca saja. Wa dhahabal murji'atu wal jahmiyah. Orang-orang murji'ah dan jahmiyah berpendapat ila ikhrajil amal min musammal iman, untuk mengeluarkan